Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, termasuk kesungguhan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan ibadah kepadanya. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan panutan kita, khususnya kepada kaum muslimin dan juga kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kitab tauhid kita masih dalam pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Dan tema kita yaitu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Ya, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhidnya, maka ia masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan pembahasan atau bab ini adalah kelanjutan daripada bab sebelumnya. Jadi ini masih bagian daripada fadlut tauhid. Sebelumnya kita membahas fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan bertauhid dan dosa-dosa yang terhapus karenanya. Ya, di antara keutamaan bertauhid adalah dosa-dosa terhapus. Dan keutamaan yang kedua adalah dakhalal jannata bighairi hisab, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini salah satu keutamaan daripada bertauhid. Dan kita sudah sering jelaskan tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak terbilang. Jadi bukan dua, bukan tiga dan seterusnya, tapi satu. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala perbuatannya, la syarika lahu, bahwa tidak ada sekutu baginya. Allah menciptakan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menolong dia. Allah mau apa saja, itu tidak perlu pertolongan dari makhluknya, dan tidak ada yang semisal dengannya. Yang ketiga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Maha melihat, tidak seperti penglihatan makhluknya, manusia. Allah mendengar, tidak seperti pendengaran manusia, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ya, jadi barang siapa yang bertauhid, memurnikan tauhidnya, maka ia masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, memurnikan tauhid itu seperti apa? Yaitu takhlisuhu minasyirki, bebas dari kesyirikan. Ya, kesyirikan apapun itu, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kalau masih ada kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, berarti tauhidnya belum murni. Ya. Maka yang masuk surga tanpa hisab ini adalah yang murni daripada kesyirikan. Yang murni daripada kesyirikan. Dan bagaimana terlepas daripada kesyirikan? Bagaimana caranya lepas daripada kesyirikan? Yaitu pada 3 perkara yang harus dijaga. Agar supaya terlepas dari kesyirikan, yang harus dijaga berapa? 3 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-i'tiqad, keyakinan. Dan yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk. Nah, kalau salah satu dari 3 ini belum dilakukan, maka itu belum bisa dikatakan mudah untuk lepas daripada kesyirikan. Dan kalau belum lepas daripada kesyirikan, berarti belum memurnikan tauhidnya. Maka yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu itu
maksudnya adalah mengetahui keesaan Allah. Jadi orang bukan hanya beribadah, tapi memang mengetahui bahwa Allah itu adalah esa, bahwa Tuhan saya hanya satu, yang satu itu adalah hanya Allah. Ini harus diketahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang muslim itu tidak cukup hanya berislam saja, masuk Islam sudah selesai, tidak, tapi dia harus mengilmui agamanya, ya. Dia harus mengilmui apa itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mulai pada ayat ini dengan kalimat i'lam atau fa'lam, dengan ilmu, ketahuilah. Ya. Maka ayat ini menyuruh kepada kita untuk mengilmui la ilaha illallah itu. Jadi bukan sekedar kita bersyahadat, tetapi mengilmui syahadat itu, mengilmui la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa harus diilmui? Karena semua orang yang hari ini dikatakan muslim itu sudah pernah semua mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tapi kenapa banyak yang jatuh dalam, ada yang jatuh dalam kesyirikan, ada yang jatuh dalam syirik besar, syirik kecil, khurafat, dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, keislamannya gugur karena tidak mengilmui apa yang ia ucapkan. Olehnya itu ulama kita sering mengucapkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, tetapi harus dengan, pertama harus dengan keyakinan, yang kedua percaya setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan setiap berita yang datang dari Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah sudah dibenarkan dengan lisan kita dengan ucapan la ilaha illallah tadi. Yang kedua adalah membenarkan dengan hati, percaya bahwa betul tiada Tuhan selain Allah yang berhak saya sembah. Yang ketiga, setiap yang datang dari Allah itu dibenarkan, dan bukan cuma itu tapi diamalkan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad. Agar supaya lepas daripada kesyirikan maka harus yakin. Ya, harus yakin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir di dalam surat Shad ayat 5, di mana orang kafir mengatakan aj'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Kata orang-orang kafir dalam Al-Qur'an pada surat Shad ayat 5, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu Tuhan? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan. Kenapa Tuhan hanya satu, sedangkan banyaknya urusan? Nah ini karena diakalin. Ya, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal sehingga kita menjadi hamba yang paling mulia. Hamba yang paling mulia dengan akal kita. Tetapi agama ini tidak semuanya harus diakal-akalin. Tidak semuanya harus diakal-akalin. Ya. Akal itu menerima, bukan mengakal-akalin, tapi akal ini dibuat untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah ciptakan binatang itu ada nafsunya tapi tidak ada akalnya. Allah ciptakan malaikat, luar biasa malaikat, Allah berikan dia akal tetapi Allah tidak berikan dia nafsu. Nah, manusia ini Allah berikan dia akal, Allah berikan dia nafsu. Ya, sehingga manusia ada yang sifatnya lebih buruk dari binatang dan ada yang sifatnya baik. Ya, sebagaimana sifat malaikat. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad.
Apa itu inqiyad? Tunduk, patuh. Setelah kita mengilmui la ilaha illallah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini. Ya, setelah kita yakini, kita tunduk. Jadi jangan sekedar kita mengatakan, ya saya tahu dia Allah itu esa, baru tidak ada yang dikerjakan perintahnya. Ya, baru tidak ada yang dikerjakan perintahnya, tidak ada yang ditinggalkan larangannya. Ya, maka orang yang seperti ini itu tidak bisa lepas daripada kesyirikan, mudah jatuh dalam kesyirikan. Jadi orang yang akan murni tauhidnya dan lepas daripada kesyirikan ini kalau dia mengamalkan 3 hal ini. Yang pertama dia mengilmui, yang kedua dia yakin, dan yang ketiga adalah sudah tunduk, patuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini orang yang tidak tunduk, yang hanya mengatakan, ya saya sudah percaya Allah itu esa. Ya, innahum kanu idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Nah, ini mudah jatuh dalam kesombongan, sifat angkuh, congkak, membesarkan diri, membanggakan diri, orang yang tidak tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang semakin soleh seseorang itu semakin rendah hati. Semakin orang itu banyak meninggalkan ibadah, maka dia akan semakin muncul takaburnya, sifat sombongnya. Ya, sifat sombongnya. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun. Kemudian mengatakan orang-orang yang seperti ini, apakah mereka dan mereka mengatakan a inna latariku alihatana li syairin majnun, apakah kita mesti meninggalkan tuhan-tuhan kita hanya untuk karena seorang penyair gila? Nah, ini nabi yang dimaksud. Ya, apakah karena percaya dengan nabi, dengan seorang penyair, orang gila tersebut, wal iyadzubillah, kemudian kita meninggalkan tuhan-tuhan kita? Nah, ini orang yang apa tadi? Menyombongkan diri. Ya, karena tidak punya inqiyad, tidak punya al-inqiyad, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 hal perlu kita catat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lepas daripada kesyirikan, ini yang dijaga. Mengilmui tauhid itu, kemudian yang kedua ya meyakini, dan yang ketiga adalah tunduk, merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau ini sudah dilakukan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan pengarang tidak mengatakan insya Allah, tidak dikatakan man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab insya Allah. Tidak, karena ini suatu kepastian. Siapa yang sudah murni tauhidnya, maka dia akan masuk surga. Terlepas daripada dia akan masuk neraka terlebih dahulu karena banyak dosanya, itu urusan kedua. Tetapi semua orang yang murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk surga. Ya. Yang kedua, dakhalal jannah bighairi hisab. Nah, ini makna yang kedua. Kalau tadi kan masih ada yang kita sebutkan dia masuk neraka, berarti kan masih bighairi hisab itu. Ya, belum masuk di situ. Berarti masuk surga tapi masih dihisab di neraka, ya. Tapi bighairi hisab, ya ini betul-betul yang menjaga 3 hal ini. Ya, yang menjaga 3 hal ini. Ya, kenapa masih mudah jatuh dalam dosa? Karena 3 hal ini belum terjaga dengan baik. Ya, belum terjaga dengan baik. Ya, orang kan tidak mungkin jatuh dalam dosa kalau dia inqiyad, tunduk, patuh. Maka ketika orang jatuh dalam dosa, berarti kepatuhannya, ketundukannya itu rendah. Ya, baik, tidak sempurna. Kemudian ayat yang pertama yang disebutkan oleh pengarang adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120,
inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan. Ummatan itu adalah imam. Imam teladan. Imam yang dapat dijadikan sebagai teladan. Ya, imam. Qanitan. Qanitan itu artinya adalah yang patuh. Jadi Ibrahim itu adalah teladan, patuh kepada Tuhannya, qanitan lillahi hanifa. Ya, hanifa itu adalah orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Selalu ada di atas kebenaran. Nah, ini dimiliki semua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia adalah seorang imam yang patut diteladani, orang yang tunduk kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hanifa yang selalu berada di atas kebenaran. Kemudian dilanjutkan walam yakum minal musyrikin. Nah, ini sebenarnya potongan ayat selanjutnya itu di akhir itu adalah tafsiran daripada yang sebelumnya, yaitu tidak pernah menjadi orang musyrik. Tidak pernah menjadi orang musyrik. Tidak pernah jatuh dalam kesyirikan. Padahal orang tuanya adalah Azar ini, bapaknya Ibrahim adalah si pembuat patung. Coba bayangkan kalau seorang anak lahir dari seorang bapak pembuat patung, sembahan orang-orang, kemudian dia tidak menyembah patung itu, kemudian tidak pernah jatuh dalam kesyirikan. Ya, maka Nabi Ibrahim ini adalah contoh yang terbaik. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim ini adalah orang yang murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenapa Allah memberikan ummatan qanitan hanifan? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya minimal ada dua yang nampak, yang sering kita baca, yang sering kita dengar, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan lolos dari ujian itu karena ketundukannya kepada Allah, karena tauhidnya dia ilmui, karena tauhidnya dia yakini, karena ketundukannya kepada Allah, dimasukkan ke api yang menyala-nyala, kemudian dia bebas daripada api tersebut, bahkan dia merasakan kedinginan. Ujian yang kedua ketika dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, yang sudah beranjak remaja, yang sudah bisa disuruh-suruh, kemudian diuji oleh Allah, diuji Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk harus disembelih anaknya. Coba bayangkan, ini kan suatu ujian yang sangat besar dan tantangan. Ini tantangan yang sangat besar. Lolos. Kenapa bisa dilakukan? Apakah Nabi Ibrahim ngelak kemudian bisa enggak? Apakah Nabi Ibrahim kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diganti? Tidak. Karena ketundukannya, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya. Sehingga ketika diminta dalam mimpinya untuk disembelih anaknya yang bernama Ismail, karena pada waktu belum menjadi Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim itu tidak ada keraguan ingin menyembelih anaknya. Ismail pun yang nantinya akan menjadi seorang nabi, dengan sifatnya dia juga bersabar dengan akan disembelihnya oleh bapaknya yaitu Ibrahim. Nah, ini salah satu landasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim, menjadi seorang imam, ya, imam yang dapat jadikan sebagai teladan, kemudian qanitan lillahi, orang yang sangat patuh kepada Tuhannya, kemudian hanifa, yang selalu berada di atas kebenaran, walam yakum minal musyrikin. Jadi pada ayat ini walaupun pendek itu ada 4 sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala: imam, qanitan, hanifan, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah jatuh di atas kemusyrikan. Ya. Karena mengilmui apa tadi Bapak Ibu? 3 hal. Al-ilmu, kemudian yakin, dan tunduk. Nah, ini yang perlu kita istiqomah di atasnya. Karena terkadang kita keluar masuk itu, ya, tunduk. Tapi di waktu yang lain terkadang hilang itu tunduk, ya, melanggar. Ya.
yakin, tetapi ketundukan kita yang terkadang ya masih kurang. Ya, termasuk keyakinan kita terkadang kurang juga. Kadang-kadang kurang juga keyakinannya. Kapan itu? Biasanya kalau Allah memberikan kepada kita ujian. Ya. Terkadang kita mengeluh. Kemudian diberikan ujian sakit, lama belum sembuh. Pertama kita mengeluh, yang kedua merasa kadang hilang rasa keyakinannya bahwa Allah akan sembuhkan saya atau tidak. Allah mendengar doa saya yang setiap hari atau tidak. Hilang. Sehingga tawakalnya pun seperti itu, hilang tawakalnya. Ya. Bergantung kepada orang, bergantung kepada obat, padahal itu semua adalah hanya perantara. Ya. Nah, itu kita akan sebutkan semua nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ayat yang kedua adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Maka orang yang murni tauhidnya itu adalah mereka yang kepada Tuhannya tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, syirik itu ini a'zamuz zulmi. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim itu ada 3. Zalim pada dirinya, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah. Dan zalim kepada Allah itu adalah syirik. Ya. Karena Allah yang menghidupkan dia malah menyembah selain Allah. Ya kan? Ini kan kezaliman. Allah yang memberikan dia nyawa, nyawanya diperuntukkan selain kepada Allah. Allah yang memberikan segala-galanya apa yang dia miliki, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ini kan kezaliman, Bapak Ibu. Zalim pada dirinya. Kenapa? Ya, karena dia sudah menjatuhkan dirinya ketika dia jatuh dalam kesyirikan, itu menjatuhkan dirinya kepada neraka. Zalim pada dirinya, tidak sayang dirinya. Ya. Mau masuk surga tetapi tidak mau berusaha. Ini zalim. Zalim kepada orang lain, karena terkadang orang syirik ini juga mengajak, ya, dan terkadang mengganggu orang lain ketika melakukan ritual kesyirikannya. Ya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, nah ini panjang dalilnya, kita akan sebutkan. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin lakinni ludiqtu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu haddasanahu Sya'bi qala wa ma haddatsakum qultu haddasana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sampai di situ saja dulu karena panjang ini hadisnya. Baik, kita terjemahkan kemudian kita lanjutkan. Dari Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Artinya saya bersama dengan Sa'id bin Jubair. Siapa itu? Husain bin Abdurrahman. Saya bersama dengan Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, bertanya, siapa di antara kalian atau siapa yang melihat tadi malam bintang jatuh? Siapa yang melihat semalam bintang yang jatuh? Terkadang kan biasa ada bintang jatuh, Bu, ya. Ada bintang yang jatuh. Nah, ini biasanya orang-orang dulu kalau ada yang seperti itu beranggap-anggapan, meramal. Nah, ini akan ada seperti ini, akan ada seperti ini, akan ada seperti ini. Jangan keluar, jangan begini. Nah, ini bagian daripada kesyirikan, Bapak Ibu. Ya. Baik. Fakultu ana, maka saya mengatakan saya, yaitu Husain bin Abdurrahman. Summa qultu, kemudian saya pun juga mengatakan ama inni lam akun fi sholatin, namun saya tidak dalam keadaan sholat. Jadi ketika jatuh bintang itu saya tidak dalam keadaan sholat. Lakinni ludiktu, akan tetapi saya terkena sengatan kalajengking. Jadi waktu itu saya terkena sengatan kalajengking. Ini kalau orang-orang kita di kampung dengar ini
Nah ini diinikan, dibenturkan itu. Nah ini kena senggatan kalajengking karena jatuhnya bintang itu, padahal nggak ada hubungannya. Ya. Fama sona'ta, nah, kata Sa'id bin Jubair, terus apa yang kamu lakukan? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, irtaqaitu, saya minta diruqyah. Ya. Tahu ruqyah Bapak Ibu? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya minta diruqyah. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, fama hamalak ala zalik, apa yang mendorongmu untuk minta diruqyah? Kan terkena sengatan kalajengking. Siapa itu? Husain bin Abdurrahman. Lalu minta diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, apa yang mendorong Anda minta diruqyah? Kenapa minta diruqyah? Ya. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ada hadis dari Sya'bi menceritakan kepada kami. Nah, kemudian dia tanya lagi, apa hadisnya? Maka saya mengatakan, yaitu Husain bin Abdurrahman, hadis dari Buraidah bin Husayb, hadis dari Buraidah bin Husayb, bahwa dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin au kumatin, tidak boleh ruqyah kecuali dari penyakit ain atau sengatan kalajengking. Sengatan apa saja yang berbisa, sengatan kalajengking, sengatan apa lagi, ular, ya, yang penting yang berbisa, itu namanya humah. Nah, jadi hadis dari Buraidah bin Al-Husayb, beliau mengatakan tidak boleh diruqyah kecuali pada dua penyakit. Yang pertama adalah yang terkena penyakit ain. Penyakit ain ini adalah orang yang hasad kepada kita. La qadarullah, ada orang yang hasad kepada kita, itu terkadang memuji tapi ada sifat iri dengkinya di dalam hatinya, itu biasanya mudah terkena ain. Dan itu biasanya mudah jatuh kepada benda-benda mewah, anak-anak kecil yang cantik, ganteng, kemudian benda-benda mewah kita yang dilihat oleh orang kemudian iri, dan biasanya itu kena ain. Bisa terjadi pada mobil, pada motor, pada perhiasan, bisa terjadi pada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi itu namanya ain, ya, itu namanya ain. Nah, kata Buraidah, hadis dari Buraidah bin Husayb, ini Asy-Sya'bi yang menceritakan bahwa dua ini boleh diruqyah, yaitu dari penyakit ain dan dari sengatan apapun. Nah, kebetulan ini Husain bin Abdurrahman terkena sengatan kalajengking, makanya dia melalui hadis ini dia minta diruqyah. Nah, ini juga faedah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, bahwa dulu luar biasa, apa saja yang mereka ingin lakukan terkait dengan syariat itu mencari dalilnya. Mereka cari dalilnya. Lalu dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Ya, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan dari apa yang didengarnya. Jadi, walaupun nanti kita akan baca Bapak Ibu, Sa'id bin Jubair ini tidak sependapat dengan Husain bin Abdurrahman. Tetapi Husain bin Abdurrahman punya dalil, gitu. Maka Sa'id bin Jubair menghargai. Ya, ini juga ilmu kepada kita, bahwa selama si A ada dalilnya, si B ada dalilnya, maka saling menghargai. Iya. Dikatakan, ya, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan dari apa yang didengarnya. Walakin haddasana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi ada hadis dari Abdullah Ibnu Abbas. Nah, ada hadis dari Abdullah Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Nah, itu kan sudah mulai muncul bahwa Sa'id bin Jubair ini tidak sependapat dengan siapa? Husain bin Abdurrahman. Nah, kalau tadi dia hanya mengutip dari hadisnya siapa? Buraidah. Tapi ini lebih tinggi karena hadis dari
nabi. Dia sampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat 'alal umam uridat 'alayyal umamu fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fa zanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu fanazartu fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya diperlihatkan oleh umat-umat, diperlihatkan semua umat, diperlihatkan kepada saya jumlah orang yang banyak. Siapa itu? Nabi. Nabi diperlihatkan umat-umat terdahulu. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ratun. Ada nabi yang bersamanya beberapa orang. Beberapa orang itu ya dikatakan oleh ulama 3 sampai 9 orang. Wa ma'ahu rahtu itu 3 sampai 9 orang. Ada seorang nabi dan orang yang ikut di belakangnya itu hanya sekitar 3 sampai 9 orang. Artinya pengikutnya sedikit. Kemudian saya diperlihatkan lagi, ada seorang nabi wa ma'ahu rajul war rajulani. Ada seorang nabi dan pengikutnya hanya 1 orang, ada yang 2 orang saja. Coba bayangkan. Jadi diperlihatkan kepada nabi, seorang nabi dengan pengikutnya. Ada nabi yang pengikutnya hanya tidak sampai 10. Ada nabi yang diperlihatkan kepada Rasulullah, pengikutnya hanya 1. Ada nabi yang pengikutnya hanya 2. Kemudian ada nabi walaysa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Coba bayangkan. Ya. Ada nabi juga yang saya diperlihatkan oleh Allah tanpa pengikut, sendirian. Idrufi ali sawadun azimun. Kemudian tiba-tiba saya diperlihatkan jumlah orang yang banyak. Tiba-tiba saya melihat ke depan dan diperlihatkan banyak orang. Fazanantu annahu ummati, maka saya pun mengira bahwa inilah umatku karena banyak. Maka saya pun menyangka bahwa itulah umatku karena banyak. Lalu dikatakan hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan umatnya, kaumnya. Belum umatnya Nabi. Nah, fa nazartu, lalu saya pun nengok ke sana dan ke situ, dan kemudian fa iza sawadu azimun, kemudian saya pun melihat ada jumlah orang yang banyak, lebih banyak dari yang tadi. Faqila li hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Siapa itu? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa pengikutnya? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Yaitu bersamanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa azab ini Bapak Ibu sekalian, itu tanpa masuk neraka dulu baru masuk surga, langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Inilah umatmu. Jadi umat nabi-nabi yang paling banyak adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak ada selesainya umatnya Nabi sampai hari kiamat. Kalau ada Bapak Ibu sekalian, ada Yahudi, itu bukan lagi umatnya Nabi Musa. Ada orang Kristen, itu bukan umatnya hari ini. Itu Kristen yang hari ini bukan lagi umatnya Nabi Isa, gitu. Umatnya para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terputus dengan munculnya nabi berikutnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat yang memeluk agama Islam itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang siapa mereka ini yang 70 orang? Ini tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu masuk di dalamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena Rasulullah diperlihatkan umatnya yang paling banyak, dan di antara umatnya itu ma'ahum, bersamanya ada 70.000 orang. Ini bukan sedikit jumlahnya. 70 bukan 70 orang, 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Bahkan
dijelaskan oleh ulama, dari setiap 1000 itu membawa 70.000 orang di belakangnya. Jadi bukan 70.000 orang saja, enggak, tapi setiap 1000 orang itu ada 70 lagi di belakangnya. Kelompok 1000 orang ada lagi 70 di belakangnya, tanpa hisab. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berada di hitungan itu. Ya, 70 orang, karena bukan 70.000 orang saja, tapi setiap 1000 ada 70.000 di belakangnya. 1000 ada lagi 70.000 di belakangnya. Jadi ini bukan jumlah yang batasan, enggak. Ini bukan batasan jumlah. Ini kalau 70.000 orang dan sampai hari kiamat kan hitungannya hanya sedikit ya. Kalau sampai hari kiamat. Tapi ini bukan batasan. Tidak ada lagi lebihnya dari 70.000 orang, enggak. Nah, belum selesai hadisnya. Tsumma nahada fadakhala manzilahu fakhadan nasu fi ulaika. Lalu Nabi SAW berdiri, bangkit dari tempat duduknya, lalu masuk ke rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan itu. Apa yang diperbincangkan? Siapa kira-kira itu yang 70? Yang 70.000 orang itu. Ya. Faqala ba'duhum, maka di antara mereka ada yang mengatakan, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu yang 70.000 orang itu adalah orang-orang yang senantiasa membersamai Nabi, yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Ya. Qala ba'duhum, di antara mereka ada yang mengatakan fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Bisa jadi mereka yang 70.000 orang itu adalah mereka-mereka yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, kan para sahabat tidak lahir di atas Islam. Mereka para sahabat, ya, mayoritas adalah orang yang dulunya berada di zaman jahiliyah. Mereka tidak dilahirkan di atas Islam, tetapi di atas kejahilan. Kemudian datang Islam melalui Rasulullah SAW, kemudian mereka masuk Islam. Ya, maka yang kedua dikatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Ini siapa yang dapat? Umat setelah sahabat sampai hari kiamat. Itu bisa semua. Kita lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah memperserikatkan Allah dari setiap ibadah kita, maka bisa masuk ke dalam 70.000 golongan itu. Wa zakaru asya. Nah, kemudian ada yang mengatakan mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Banyak pendapat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Tadi kan Rasulullah di atas, di dalam rumahnya. Lalu sekarang Rasulullah keluar dari rumahnya, lalu memberitahukan itu yang 70.000 orang itu siapa-siapa. Ya, siapa-siapa itu yang 70.000 orang itu. Nah, adapun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini bukan itu saja, enggak, di antaranya. Ya, di antara yang 70.000 orang itu adalah humul ladina la yastarquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, kita ini kan sudah membantah pendapatnya siapa? Husain bin Abdurrahman tadi. Dia minta diruqyah. Nah, kalau mau masuk surga tanpa hisab, hadis Nabi mengatakan orang yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab itu diantaranya adalah alladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Ini kan nanti Husain bin Abdurrahman, wah berarti saya tidak masuk karena sudah minta diruqyah. Ya. Alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi memang seperti itu kata ulama kita, tidak minta diruqyah. Nah, bagaimana kalau kita diruqyah? Berarti kan tidak terjadi ruqyah. Enggak. Artinya kita Bapak Ibu sekalian yang sakit itu bukan kita yang cari peruqyah, bukan kita ruqyah saya. Bukan. Kalau misalnya kita sakit, tidak disadarkan diri, tidak sadar diri, kemudian keluarga kita
pergi cari peruqyah kemudian kita diruqyah, itu lain, bukan kita yang minta diruqyah. Ya, tapi keluarga kita yang mencarikan peruqyah untuk kita diobati. Jadi yang tidak boleh itu adalah kita sakit kemudian kita minta diruqyah. Fulan ruqyah dulu saya. Enggak. Kecuali ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu Bapak Ibu sekalian, kita sakit, kita sendiri yang baca Quran. Ya, kita sendiri yang baca Quran, kita baca ayat kursi, kemudian kita pegang bagian yang sakit, itu pengobatan syar'i. Ya, saya pernah lakukan itu Bapak Ibu. Saya pernah lakukan. Bapak Ibu ruqyah sendiri. Kalau misalnya sakit ki, baca ki surah Al-Fatihah di air minum tak, kita minum. Yakin ki, ya, kita yakini. Kemudian saya surah Al-Fatihah saja. Kadang ditambah ayat kursi 3 kul, ya, atau kita pijit ki atau simpan tangan tadi bagian yang sakit, kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Kalau anak kita atau siapa saja, kalau kita mau meruqyah, ya kita kan dia tidak minta, kita datang obatin dia gitu. Kita ruqyah dia. Bacakan surah Al-Fatihah saja, enggak usah yang macam-macam. Ayat kursi, surah Al-Fatihah, ya. Kalau ada yang lain juga enggak masalah, tapi cukup surah Al-Fatihah saja itu luar biasa, karena surah Al-Fatihah itu ini obat, ya. Nah, kita selesaikan Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, dan tidak minta orang yang lukanya tidak minta disetrika. Kan tidak ada yang pernah minta disetrika. Nah ini, tapi ada pengobatan setrika Bapak Ibu, kita selesaikan dulu ya. Ada pengobatan setrika. Misalnya tato, itu zaman dulu, sekarang mungkin ada yang modern, ya tidak perlu setrika, mungkin ada alatnya yang canggih. Tapi dulu itu di kampung saya pernah orang yang badannya penuh dengan tato, kemudian dia bertobat, itu disetrika itu tatonya karena mau dia hilangkan tatonya. Nah itu pengobatan yang terakhir kalau sudah tidak ada alternatif. Nah ini dilarang kita langsung mengambil pengobatan ini, ya. Itu dibolehkan kalau sudah tidak ada pengobatan yang lain, kecuali kalau orang itu dia disetrika. Misalnya orang yang dihukum, ada orang biasanya di penjara kemudian disiksa kemudian disetrika oleh polisi atau siapa. Nah itu kan bukan dia yang minta. Kalau ini adalah orang yang minta disetrika, orang yang minta diruqyah, itu yang tidak boleh. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak meramal. Jadi jangan percaya sama peramal, ya, karena tidak boleh meramal. Meramal tidak boleh, apalagi percaya kepada peramal. Tatayyur itu seperti ini. Salah satu contohnya yang kata tatayyur, ketika ada burung masuk di rumah, kemudian kita meyakini, oh kalau ada masuk di rumah biasanya akan ada tamu. Ya, kemudian hari Sabtu jangan pergi kalau hari Sabtu, lebih bagus hari Ahad itu kan ramalan Bapak Ibu sekalian. Sering mungkin kita dengar, kalau saya sering itu waktu kita masih di kampung, waktu saya masih anak-anak itu sering. Ya kita juga punya keluarga yang punya keyakinan seperti itu dulu, ya dulu. Nah itu tidak boleh percaya hal-hal yang aneh seperti itu. Kalau seperti ini akan sial. Kalau seperti kalau ada burung dan burungnya ke arah selatan, itu tidak baik untuk safar dan seterusnya, ya itu semua tidak boleh, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah yang benar itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada 3 hal yang tidak boleh berpisah Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup, yaitu berusaha, berdoa, dan bertawakal. Ini 3. Jangan kita tidak berusaha kemudian mengatakan saya sudah bertawakal kepada Allah. Enggak, tidak disebut sebagai orang yang bertawakal sebelum dia berusaha. Jadi orang yang dikatakan bertawakal itu adalah orang yang sudah berusaha kemudian dia berdoa kepada Allah yang terbaik, lalu dia serahkan kepada Allah. Itu urutannya. Kalau ada orang yang belum pernah berusaha, tidak pernah berdoa, kemudian mengatakan saya bertawakal, bukan tawakal namanya, tapi pasrah. Ya, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Jadi bahasa dia mengatakan saya bertawakal, tapi kalau belum ada usaha, belum ada doa, itu bukan tawakal namanya, tapi pasrah. Dan pasrah itu tidak dibolehkan. Yang ada adalah berserah
diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.